Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ashariningsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait hal-hal diantaranya: 1. Sistem perpajakan Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam. 2. PPh pasal 21 dan 26. 3. PPh pasal 22. 4. PPh pasal 23. 5. PPh pasal 24. Yang pertama, sistem perpajakan Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam. Bagian A, Sistem Perpajakan Indonesia. Sebelum membahas tentang sistem perpajakan Indonesia, ada kalanya kita tahu dulu definisi pajak. Nah, pajak di sini adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun sistem perpajakan Indonesia terbagi atas 3, yakni Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding Assessment System. Yang pertama, Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pada sistem ini, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, ataupun melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Adapun contoh penerapan sistem ini yaitu pada pajak PPN dan PPh. Sistem yang kedua yaitu Official Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Contoh penerapan sistem ini yakni pada pajak bumi bangunan atau PBB ataupun jenis pajak daerah lainnya. Yang ketiga, Withholding Assessment System, di mana pada sistem ini besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak. Contohnya yaitu pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pemungutan pajak untuk membayar pajak. Kemudian bagian B, konsep pajak menurut Islam. Adapun pajak menurut syariah Islam secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan istilah dharibah yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, atau membebankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dharibah adalah harta yang dipungut oleh negara yang bersifat wajib. Adapun jenis pajak dalam Islam diantaranya 1. Kharaj, merupakan harta yang dikeluarkan oleh pemilik untuk diberikan kepada pemerintah. Yang kedua, usyir,
adalah pajak yang dipungut dari hasil pertanian. Tarifnya yaitu 10% atas hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi dan 5% atas hasil panen dari lahan yang beririgasi. Pajak ini bisa berupa uang atau berupa bagian dari hasil pertanian. Yang ketiga, HOMS adalah presentasi tertentu dari rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai ghanimah, yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran yang berakhir dengan kemenangan. Yang keempat, jizyah, yaitu pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara. Yang kelima, usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam itu sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua perdagangan, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang keenam, nawaib atau disebut juga daraib, merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung beban kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni terkait PPh pasal 21 dan 26. Bahagian A, PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak, dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun objek pajak PPh pasal 21 diantaranya: 1. Imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, komisi, bonus, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Yang kedua, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Ketiga, laba usaha. 4. Keuntungan penjualan. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keenam, bunga, dividen, dan royalti. Yang ketujuh, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kedelapan, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan suatu usaha. Untuk tarif pajak PPh pasal 21 ini berbeda-beda pada masing-masing objek pajaknya. Bagian B, PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif
Umum PPh pasal 26 yaitu 20%, namun jika mengikuti perjanjian penghindaran pajak berganda maka tarif dapat berubah. Pembahasan berikutnya yaitu terkait PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang dibebankan kepada badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Adapun objek pajak dari PPh pasal 22 yaitu 1. Impor dan ekspor barang. 2. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. 3. Pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. 4. Penjualan hasil produksi pada distributor. 5. Penjualan kendaraan bermotor. 6. Penjualan migas. 7. Penjualan barang mewah. Terdapat beberapa pengecualian pada PPh pasal 22 ini. Di antaranya 1. Impor barang dan penyerahan barang yang tidak terutang PPh berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Impor barang yang dibebaskan bea masuk. 3. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar. Pembahasan berikutnya adalah terkait PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pada PPh pasal 21. Adapun objek pajak PPh pasal 23 ini diantaranya penghasilan yang dibayarkan berupa sewa, penghasilan yang dibayarkan berupa imbalan atas jasa, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, dividen, bunga, dan royalti. Adapun pengecualian pada PPh pasal 23 ini yakni 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa gudang usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau laba perseroan terbatas. Pembahasan berikutnya yaitu terkait PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia dalam 1 tahun pajak, di mana permohonan kredit pajak harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.